Kita akan adakan giveaway ketika menginjak di 100.000 subscriber. Saya membagikan 100 ekor ayam. Mantap. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Mbah Suro yang selalu pelihara ayam dan selalu berbagi itu indah. Oke, selamat pagi Mbah Suro. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jagolovers Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan mensyukuri apapun kondisi kita saat ini. Bersyukur terus pokoknya. Mantap. Siap Mas David. Oke, terima kasih. Ini kita mau bahas kupas tuntas tentang katuranggan ya. Siap Mas David. Kali ini katuranggan apa ini Pak? Kebetulan di kandang ada yang mendekati katuranggan yang akan kita bahas. Oke. Namun sebelum saya bahas katuranggan ini yang baru mampir, jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe-nya ya. Karena subscribe ini gratis untuk teman-teman semuanya, mendapatkan notifikasi terbaru, terupdate, baik itu video atau live streaming saya nanti ke depan. Dan masih ada banyak keuntungan-keuntungan lainnya, yang salah satunya adalah giveaway. Nanti kita akan adakan giveaway ketika menginjak di 100.000 subscriber. Saya membagikan 100 ekor ayam. Mantap. 100.000 subscriber, 100 ekor ayam. Dan itu bisa dicatat ya, dicatat, di download apa yang saya katakan ini. Benar, ini komitmen saya untuk berbagi kepada teman-teman, karena teman-teman sudah loyal kepada kami, membantu channel ini untuk bisa berkembang, makanya saya memberikan juga. Oke, siap. Oke, terima kasih. Materinya adalah katuranggan Nogobondo. Katuranggan Nogobondo. Maaf, mungkin Nogobondo di kami pengertiannya seperti itu. Mungkin di teman-teman ada yang lain, monggo. Jadi karena apa? Beda desa, beda coro. Jadi beda daerah, beda cara, beda penyebutan. Jadi tapi tujuannya sama, baik di Indo, di Thailand sama, brother. Jadi mereka mengatakan titik assassin, di kita ada sisi apa, kayak gitu. Nogomongso atau ubet blebet di Jawa, Nogomongso di sana bahasanya cincong ya enek, kayak gitulah bahasanya. Jadi intinya sama, katuranggan supaya menjadi ciri khas dan orang bisa mengingatnya. Mantap. Mau dikatakan kuda pink, kuda hitam ya, intinya hanya sebagai kata. Jadi di daerah teman-teman mungkin apa, monggo nanti disimak apa yang saya maksud. Oke, teman-teman yang baru mampir, terima kasih untuk pemula, simak sampai awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Dan yang sudah senior, yang sudah master, yang sudah grandmaster, ahli, mohon abaikan saja, daripada nanti apa ya, saya menyampaikan keliru kan tidak enak ya. Tapi kalau Mas Jadid, tapi kalau senior merasa apa yang saya sampaikan ini kurang, yang positif ya tinggal ditambahin, kan begitu ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Yuk. Apa sih Nogobondo itu? Nogobondo itu adalah ayam ya, ayam dengan sisik buaya. Kalau kata lain ada sisik buaya, itu katuranggannya Nogobondo, yaitu ditandai dengan apa? Nah, hari ini banyak sekali ya tulisan-tulisan yang tanpa contoh, jadi lebih membingungkan dan menyesatkan. Hari ini saya selalu berusaha sebisa saya untuk menyampaikan dengan beserta ayamnya, jadi teman-teman bisa melihat, oh seperti ini gitu loh. Jadi nggak gagal paham, nggak gagal mengerti, seperti itu Mas David. Langsung samplingnya. Langsung sampling. Kalau ada yang, ya saya nggak menjelekkan, ada Nogobondo tulisan tapi copy paste, yang dimaksud pasti menyesatkan. Contohnya nanti akan kita bahas, SS itu apa sih? Nah itu nanti kita akan bahas. Oke, siap. Nah itu ya. Nah Nogobondo ini adalah ayam dengan sisik, cirinya adalah seperti buaya. Sisik buaya seperti ini Mas David. Nah sisiknya ini jelentar atau belantak. Nah beluantak, mekrok. Bukan karena tuanya atau usia tuanya, tapi memang dari dia sejak Joko 6 sasi, 7 sasi, 8 sasi itu sudah berantak, sudah mulai muncul. Sudah muncul seperti sisik buaya. Coba di shot miringnya.
ya kan? Oh, iya, iya, Tajem-tajem ini sudah saya mudahkan ini kelihatan ya. Kelihatan. Oke, kita akan bahas. Jadi sejarah daripada ayam bangkok ya sisik buaya ini itu menjadi sebuah cerita yang nggak akan ada habisnya. Contohnya begini. Dulu saya masih ingat ketika saya kelas 4 SD, nginjak kelima saya sudah like ayam, saya sudah suka ayam. Itu yang saya pertama kali datangi salah satu botoh di daerah saya di Ngawi ini, mungkin beberapa orang kenal atau betul lawas kenal, namanya Pak Peno. Jenggot, brengosnya besar begini. Pak Peno, saya nabung ayam itu saat itu usia 1 bulan itu 50.000. Kelas 4 SD, brother. Oke. Saya Sejarahnya ya. sejarah ini saya cerita. Ketika saya tanya ayam yang bagus yang gimana, pengertian dari Pak Peno, ya lugu, saya anak SD kan, lugu wong cek bayek kan, cek bayek. Saya tanya, dia jawab, pitik iku nek bangkok tenan sing asli sikile blimbing. Blimbing itu yo kayak gini tadi, blimbing. Nek gak blimbing tuh gak bangkok asli. Jadi yang ditanam leluhur kita atau senior kita atau pendahulu kita itu, bangkok itu ciri identiknya, khasnya itu kakinya blimbing. Nek gak blimbing ora bangkok. Sudah blasteran. Sudah seperti itu, sudah blasteran, sudah silangan, sudah apa. Jadi begini, brother. Saya akan mensejarahkan agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya, nah, kalau Kairu ada referensi lain, monggo ditambahkan. Jadi gini, betul yang dikatakan leluhur kita, karena di era dulu, di zaman dulu, zaman kerajaan itu, luar, mulai dari Cina, Tiongkok, mulai dari Thailand dan sebagainya, itu ketika berdagang, mencari barang dagangan di Indonesia, berlabuh mulai di Tuban, Surabaya, Tanjung Priok, Semarang, itu semua berlabuh pakai kapal itu nggak sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun sampai 2 tahun berlabuh. Untuk apa? Ngepulkan rempah-rempah di Indonesia. Ya, ada ketumbar, ada merica dan sebagainya. Nah, dikumpulkan di situ, ya, selama dia ada di sini, hiburannya itu ayam, brother. Nah, ayam itulah yang akhirnya ditinggalkan di era kerajaan itu sebagian. Ya, di era itu sebagian ditinggalkan ketika dia pulang ke negaranya. Nah, akhirnya sama kita itu ayam-ayam itu disilangkan, dan dikenal lah dengan ayam bangkok di kita yang zaman lawas itu. Makanya silsilah ayam lokal menurut saya nggak ada. Ayam itu tetap saling tukar-tukar gen. Jadi ayam bangkok itu ya tetap kiblatnya di Thailand, nggak ada yang bangkok lokal, nggak ada. Tetap sejarahnya di Thailand. Nah, kembali lagi, kenapa ayam bangkok Thailand bisa keluar padahal sana sistemnya kerajaan? Karena kalau sisik ini, Pak, sisik buaya ini atau yang dikatakan teman-teman Nogobondo, sisik buaya atau blimbing, itu kalau di Thailand dikenal dengan ayam bangkok kasta rakyat. Maaf ya, saya bukan ngomongin sara, tapi memang seperti itu kenyataannya. Jadi di Thailand sana yang dipakai raja itu adalah simbolisasi. Jadi di Thailand sana itu bangkok yang sisik belantak. Kalau di kita mengatakan ini bangkok ori, itu di sana memang bangkok tapi kelasnya kelas rakyat. Kenapa? Kerajaan sana itu memakai ayam itu sebagai simbolisasi. Jadi kerajaan Thailand itu ayam bangkok sisik ini nggak dipakai. Dalam artian nggak dipakai itu nggak dijadikan koleksi. Why? Kenapa? Logikanya, saya tanya ke teman-teman, ayam sisik belangkrak ini seperti ini, menurut teman-teman ayam tua nggak? Tua. Jadi kalau kerajaan memakai ini, padahal raja itu ingin awet muda, panjang umur dan sebagainya, bro. Jadi di sana itu nggak memakai, makanya ini diserahkan kepada rakyat untuk dikembangkan sebagai hiburan, komoditinya seperti itu, sebagai mata pencarian. Jadi ini sejarah. Jadi ini sejarah bangkoknya rakyat di Thailand. Kalau di dalam kerajaannya tidak ada, brother. Oke. Nah, inilah yang disebut ayam bangkok ori di Indonesia oleh pendahulu senior kita, mbah-mbah kita kayak gitu. Lalu apa sih kelebihannya? Apakah rakyat itu gak di kelebihan? Ayam ini memiliki daya juang mental yang cukup bagus, 1 poin. Yang kedua, memiliki T yang menyakitkan.
Walaupun nilai minnya ayam ini usia 7 bulan 8 bulan terlihat sangat tua. Oh. Karena gitu apa ya. sisiknya belantak gitu loh. Nah makanya yang kono disebut Bangkok rakyat, nah, kayak gitu. Nah, di Thailand sana yang saya tahu di Thailand sana itu kaki ayam yang dipakai oleh dalam kerajaan istana itu kakinya itu ngenomi. Jadi wajahnya itu halus, muka piyayi ya, terlalu terlihat muda, kakinya juga begitu, nggak gampang tua. Gitu ya. Ya, simbolisasi. Nah ini kalau ada salah saya diluruskan monggo, tapi harus betul bisa meluruskan, jangan berkomentar nggak bisa meluruskan. Oke. Ya, oke. Siap. Jadi kalau teman-temannya komentar negatif bisa seperti saya monggo. Maksudnya, oh itu salah nggak bener ini yang bener begini, silakan. Saya seneng gitu. Karena apa? Tujuan saya pribadi itu adalah mengangkat ayam sebagai apa? Warisan budaya leluhur kita. Jadi kita ketok tularkan ke anak cucu ini dengan informasi yang benar. Oke. Oga komen tapi nggak bisa benerin. Nah itu oga tunggale pak. Oke. Gitu loh. Jadi ini yang saya katakan ayam dengan katuranggan nogo bondo. Nogo bondo itu nogo itu ular, bondo itu harta. Paham nggak maksudnya? Jadi hartane kita. Ya apa? Kenapa? Kalau ini dipelihara ayam dengan nogo bondo ini memberikan apa? Yoni-yoni yang kebaikan. Nogo itu ada simbolisasi pak di Feng Shui Thailand dan sebagainya itu sebagai simbolisasi apa? Kemakmuran, kejayaan. Bondo harta. Itu pengertian seperti itu. Makanya nogo bondo. Nogo bondo. Kalau Anda pelihara ayam ini, mandiin, rawat dengan kasih sayang, ini ayam bisa mengundang hoki. Itu versi pengertiannya. Wah, ngedabrus yang nggak seneng pasti jawab begitu. Ya saya tahu, tapi ini harus saya sampaikan. Kenapa kok ada penyebutan? Pasti ada sebabnya. Anunya kan ada. Ada maknanya. Ada maknanya gitu, nggak ujuk-ujuk buat nama. Gitu ya, brother. Siap, Nah, siap. itu yang bisa saya sampaikan. Terus terlepas dari nogo bondo itu kelebihan dan kekurangannya nogo bondo itu ya dari sisi usia kelihatan lebih tua, lebih cepat tua. Dan itu orang jarang mau lirik karena wah ayam tua ini gitu. Nilai minyak itu. Padahal usianya masih. Padahal usianya masih muda. Itu jalu sejagung si kakinya udah wah belimbing jan kayak sisik nogo bro, Terlihat gitu, lebih tua ya, terlihat dari lebih tua umurnya. gitu. Lah ayam ini identik dipakai oleh penggemar ayam ekor lidi. Jadi kalau nggak belimbing kurang gagah. Gitu loh brother. Gitu Jadi ya. kegagahannya kurang. Itu sampai sekarang masih dijadikan patok penilaian yang setahu saya masih poinnya lebih bagus dibandingkan kaki biasa. Oh, Itu ya bro. Oke. Nah, Oke. demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada benernya ya syukur, dibagikan besar, tidak perlu izin ke saya. Ya, kalau ada salah saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengajari atau menggurui teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam Jaguar Office Nusantara. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Sponsori oleh Sehat Bulu Mabung. Ini solusi buat teman-teman yang hari ini berkesulitan ayamnya mabung, nggak kompak. Nah ini bisa dibaca.